Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, sebagai upaya memberikan manfaat kepada masyarakat secara nyata, serta mendorong tercapainya misi Tridharma Perguruan Tinggi Fakultas Vokasi UB dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur berkolaborasi di berbagai bidang. Dekan Fakultas Vokasi Profesor Unti Ludikdo berharap kolaborasi ini dapat meningkatkan skill tidak hanya mahasiswa, namun juga dosen serta berkontribusi dalam pelestarian hutan. Universitas Brawijaya, khususnya Fakultas Vokasi ini kan juga punya misi pemberdayaan masyarakat, sehingga pengabdian masyarakat ya berupa dosen mengabdi, dokter karya, kemudian program MPKM mahasiswa itu bisa dikolaborasikan, bisa disinergikan dengan Dinas Kehutanan. Yang di dalamnya saya lagi banyak perangkat, banyak bidang yang bisa terkoneksi dengan berbagai program studi dan keahlian dosen-dosen yang ada di Fakultas Vokasi ini. Nah, sehingga harapannya baik nanti di dalam konteks pemberdayaan masyarakat maupun juga peningkatan skillnya mahasiswa itu dapat kita capai secara bersama-sama. Itu, dan tentu saja pemberdayaan masyarakat dan peningkatan skill dalam kerangka pelestarian hutan kita. Pemirsa, kendaraan listrik muncul sebagai teknologi disruptif bagi mayoritas industri otomotif. Di tengah dunia yang masih didominasi oleh kendaraan bermesin bakar yang sangat tergantung pada konsumsi bahan bakar minyak, kendaraan listrik hadir dengan terobosan baru menggunakan tenaga listrik ramah lingkungan yang menjadi salah satu solusi mengatasi perubahan iklim. Menurut saya suatu saat ya kita secara bijak kalau kita ingin memperbaiki lingkungan secara ekosistem dengan lebih bijak, kita akan mengurangi emisi-emisi ya karbon segala macam sehingga bumi akan lebih sehat di kemudiannya. Dan pada suatu saat jika semua sudah memadai infrastrukturnya, terus terang saya secara Pemirsa, emisi merupakan salah satu penyumbang pencemaran udara yang dapat berdampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Dengan aplikasi Bumi Baik, masyarakat dapat mengukur penggunaan emisi rumah tangganya selama ini, serta dapat memantau dan memilah aktivitas rumah tangga yang dapat mengurangi emisi. Aplikasi yang akan launching pada Desember mendatang ini juga memfasilitasi masyarakat yang ingin ikut serta dalam program konservasi hutan. Jadi untuk jerninya ya, kita pertama menghitungkan dengan metode yang mudah dengan menggunakan 3 matriks, yaitu dengan BBM, terus listrik dan juga gas. Itu kan yang daily kita pakai. Jadi kita bisa inputnya juga cepat karena berbasis dengan komoditas atau uang gitu. Berapa per bulan kita memakai, hanya keluar tuh kita berapa ton kita melakukan emisi personal ya. Dan jangan ada yang punya rasa tanggung jawab kan. Oh, aku ternyata berkontribusi segini nih. Terus gimana caranya aku jawab? Kita kasih produknya. Nah, produknya adalah kalian bisa bisa mengadopsi pohon atau bisa melakukan penanaman secara langsung menggunakan lewat smartphone. Dan setelah melakukan penanaman dan melakukan adaptasi, kita juga ngasih transparansinya bahwa ini pohon kalian ada kodenya dan bisa dikunjungi menggunakan kode itu tadi. Jadi contoh aku udah
adopsi ini nih, lokasinya di mana, tempatnya gimana, visinya gimana, fotonya udah kita upload di sistem. Kerjasamanya Mas dengan siapa? Kalau bekerja sendiri tentu Iya. dengan apakah ini juga disupport dari pemerintah atau dari teman-teman komunitas? Oke. Komunitas jelas ya. Ya, komunitas jelas. Tapi kalau dengan pemerintah bagaimana? Kalau sebenarnya seperti ini kita soft launching difasilitasi oleh Pak Kolwil 3 Malang dengan IJSC-nya. Ini kan sudah salah satu kontribusi lah, bentuk kontribusinya bahwa kita diwadahi, kita diberikan space untuk ngomong dari segi mungkin dari retail dari bawah sampai ke atas, atau dari kebijakan pemangku kebijakan gitu kan, bahwa ya ini bisa. Betul. Ajakin dong Mas teman-teman untuk gunakan bumi baik, terus iya. kemudian bagaimana mereka bisa aware terhadap menurunkan emisi. Oh ya, ini kan tadi versi beta ya. Mungkin teman-teman sudah bisa pakai full service-nya kita. Sementara yang bisa kita di soft launching ini adalah penghitungan pembelian secara 2 produk, adoption tree dan tree planting. Tree planting itu menanam ya, by project. Itu 2 aja. Nanti next kita juga ngasih artikel ya, ngasih artikel edukasi di platformnya. Pemirsa, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sumber daya yang semakin terbatas serta mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, komunitas Elang Katulistiwa membuat aplikasi Bumi Baik. Dengan aplikasi ini diharapkan masyarakat dapat mengubah perilaku keseharian untuk dapat melestarikan bumi dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Tujuan utamanya adalah mengedukasi dan memfasilitasi anak muda terkait isu climate change gitu ya, isu karbon gitu. Karena kan sekarang udah urgency dan kita rasa bahwa anak muda ini lekat dengan media digital, aplikasi, smartphone dan lain-lain. Dari situ kita ingin mentranslate lah dari konten dan secara mereka bisa kontribusi gitu, secara lebih akuntabel, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan sama kita gitu. Itu sih. Karena kan kenapa mungkin kalau tesisnya kita kenapa kok sedikit yang care anak muda, karena mungkin pertama tidak tercatat, terus yang kedua mungkin platformnya nggak ada gitu kan ya. Kadang kan kita pakai sedotan plastik tapi apakah gimana nyatetnya gitu kan, kita hitungkan. Kita ingin mengedukasi bahwa ya kalau kita nggak bisa mengurangi emisi karbon ya ini mungkin anak muda ya, anak cucunya itu ya bisa nggak sih tinggal di bumi ya. Kalau dengan panas yang tadi 1,2 sekarang dicapai ya, pemanasan itu 1,2, ini kalau kita gini-gini aja terus karbonnya semakin naik ya 8 tahun bisa 2 derajat gitu. 2 derajat ini beberapa populasi juga udah mulai nggak bisa adaptasi. Ini kalau sudah sampai 6 derajat gitu ya kalau dari studinya itu ya udah nggak ada yang bisa hidup lagi gitu. Dan ini kan bahaya kan. Jadi sebagai anak muda ini juga dan semakin trennya karbon juga semakin naik ya, tambah lama ini kita pingin lah berkontribusi dengan cara menggunakan teknologi untuk berperan mengurangi emisi karbon. Dan sekarang udah urgensinya di G20 juga udah dibahas. Topik penting adalah sustainable energy. Pemirsa, BSTC Malang juga mengajak dan mengedukasi masyarakat agar dapat turut serta dalam menjaga dan menyelamatkan penyu. Setelah mendapatkan penjelasan dan edukasi, masyarakat diajak untuk berkeliling melihat ibu kota penyu dan diakhiri dengan pelepasan penyu. Pelepasan ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan setelah telur menetas sebagai tanggung jawab dan edukasi konservasi ke masyarakat. Ada pelepasan penyu itu bisa diambil bulan 5 sampai bulan 10, itu tergantung penyelamatan kami ataupun kondisi alam. Bisa nanti saudaraku yang baik hati kalau mengikuti kegiatan kami bisa ketik di BSTC Malang, BSTC tanpa spasi ya. Itu bisa nanti bisa cari info, melihat info kapan ada pendaratan, kapan ada.
Pemirsa, meski sampai saat ini isu kenaikan BBM subsidi masih belum disahkan, namun pengalokasian dana subsidi energi sudah harus dipikirkan secara matang agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Hal ini dikarenakan kebijakan energi berdampak besar terhadap perekonomian nasional, terutama kesejahteraan rakyat. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa selama ini pemerintah selalu memberikan subsidi kepada barangnya, tapi mungkin harus segera diformulasikan bahwa ini orangnya yang harus disubsidi, karena itu lebih tepat sasaran dan menghindari atau meminimalisir kebocoran. Pertama, ya ada program-program pemerintah yang sekarang misalkan BLT atau PKH itu harus tetap dilakukan, tapi memang skemanya harus diperbaiki, data kemiskinan, data pemberi itu harus segera di-updating sehingga salah sasarannya tidak terjadi lagi. Kemudian skema ini harus dilakukan sebelum adanya kenaikan setidaknya. Jadi jangan sampai ketika kenaikan sudah berjalan kemudian baru BLT-nya turun, itu percuma gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang terdampak lagi adalah UMKM. UMKM pasti akan terdampak karena terkait dengan pengaruh logistik, arus barang dan yang lainnya, UMKM akan terdampak. Nah, harus ada bantalan sosial ataupun skema pemberian bantuan terhadap UMKM itu. Misalkan adanya keringanan bunga, misalkan dengan skema apapun itu harus dilakukan. Kedua adalah modal usaha, pemberiannya misalkan dilakukan dengan UMKM yang memang benar-benar sangat terdampak. Ketiga adalah insentif. Insentifnya apa? Insentif pajak. Nah, pajak ini tidak hanya dilakukan di pusat saja, tapi juga di daerah juga, misalkan untuk pengusaha restoran, kemudian hotel dan lainnya. Yang terakhir adalah kalau memungkinkan, karena kalau saya lihat datanya itu kan ada kompensasinya juga lumayan besar, angka yang ada di Perpres 98 tahun 2022 itu, maka kalau bisa adalah karyawan juga akan terdampak, sehingga ada insentif juga misalkan untuk PPh 21-nya seperti yang kemarin sebelum pemulihan ekonomi terjadi pada saat pandemi, sehingga karyawan juga terjaga, UMKM juga tetap bisa berdaya dan masyarakat yang lainnya bisa kuat daya. Meski terbilang fakultas baru, FIBUB selalu berupaya agar dapat setara dengan fakultas lain. Salah satunya dengan melakukan kerjasama tidak hanya dengan perguruan tinggi internasional, namun juga dengan industri internasional. Dengan adanya kerjasama ini, FIB berharap ke depannya dapat lebih berkembang dan maju, sehingga memiliki lulusan yang tidak hanya diakui di dalam negeri saja, namun juga diakui di mancanegara. Ya, tentunya ketika kita terakreditasi atau kita di-assess ya, divisitasi oleh Akwas, kita akan mendapat banyak masukan. Kami paham bahwa kami ini masih baru dan muda begitu ya. Dengan adanya masukan ini akan mempercepat perkembangan khususnya di dua program studi ini, Fakultas Ilmu Budaya pada umumnya. Jadi kalau kita tahu di Universitas Brawijaya, fakultas lain pun yang lebih senior sedang melaksanakan AKAS, tapi kami berbangga bahwa Fakultas Ilmu Budaya walaupun muda, kami juga berusaha untuk segera berkembang, untuk segera setara dengan fakultas lain yang lebih senior begitu. Punya partnership internasional karena the nature of the keilmuan kami itu kan memang pembelajaran bahasa internasional yang banyak ya. Jadi secara alamiah kami punya banyak kerjasama dengan institusi internasional. Jadi tidak hanya perguruan tinggi, tetapi juga industri internasional begitu. Kemudian kami juga mengevaluasi kurikulum. Jadi kami juga punya program studi, beberapa program studi pendidikan dan departemen pendidikan, dan ini yang membantu kami membooster bagaimana metode pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu agar tercapai expected learning outcome-nya itu secara baik dan tepat waktu untuk anak-anak lulus.
Pemirsa, Bupati Malang Sanusi menargetkan wilayah kabupaten bebas dari stunting di akhir tahun 2023. Dengan penanganan dan pendampingan yang tepat serta melibatkan semua pihak, Sanusi optimis target akan tercapai mengingat adanya penurunan jumlah balita stunting dari 11.000 di bulan Januari turun menjadi 6.600 pada bulan Agustus. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama menangani masalah nasional, yaitu tentang masa depan SDM bangsa untuk menjadi SDM unggul. Untuk kita akan menyelesaikan stunting. Mudah-mudahan nanti kebersamaan dalam menyelesaikan stunting ini bisa membuahkan hasil yang positif, sehingga nanti kita hari ini melakukan kegiatan stunting agar penurunan secara drastis nanti bisa dilaksanakan. Namun di Dinas Kesehatan nanti untuk melakukan koreksi terhadap data sebenarnya di lapangan dengan data yang ada di provinsi maupun pusat. Dari pusat masih 23%, tapi data dari Dinkes ini Kabupaten Malang sudah tinggal 8,1%. Dan ini harus disinkronkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.